Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Boleh dipimpin oleh Safana sebagai ketua kelasnya? Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka baik kita berdoa Oke, baik. Dan sekarang Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil boleh ajukan tangannya dan bilang hadir ya. Safana, hadir Ibu. Salsa, hadir Ibu. Ivanda, hadir Ibu. Rafa, hadir Ibu. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir ya. Ibu lihat kalian hari ini semangat ya pagi-pagi. Semangat dulu. Nah, Ibu mau ngecek semangat kalian dengan tepuk semangat. Udah pada tahu kan? Belum. Oke, Ibu contohin ya. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, ulang ya. Tepuk semangat, Semangat, semangat. Oke, baik. Jadi hari ini Ibu membawa sesuatu nih. Ada yang tahu nggak apa ini? Es batu. Oke, ini es batu ya. Coba kalian perhatikan es batu ini. Apa yang terjadi pada es batu ini ketika beberapa saat kemudian? es batunya mulai cair. Ya betul, es batunya ini akan mencair ya. Nah, menurut teman-teman, kenapa es batu ini bisa mencair? Karena panas, Bu. Oke, ada lagi? Oke, karena suhu ya. Baik, jawaban kalian sudah menarik-menarik ya dan oke. Dan berdasarkan contoh atau media sederhana ini, kita bisa tahu kalau misalkan suhu itu sangat berpengaruh terhadap perubahan suatu benda. Contohnya es batu ini ya yang lama-kelamaan akan mencair. Oke, selanjutnya sekarang coba kita kaitkan ya si es batu ini tuh dengan fenomena atau dengan lingkungan sekitar kita. Nah, kalau misalkan di permukaan bumi ini kalian merasa nggak di permukaan bumi ini tuh udaranya itu panas akhir-akhir ini, terik sekali. Iya, itu kenapa tuh kira-kira? Iya, betul. Nah, kalau misalkan es batu yang mencair ini di suhu lingkungan ini diibaratkan dengan keadaan kondisi bumi. Nah, menurut teman-teman, bagaimana kondisi bumi kita? Menurut saya mungkin cuacanya jadi lebih panas terus ya, Bu. Iya, betul. Cuaca kondisi bumi jadi panas ya. Sekarang juga kita bisa merasakan bahwa kondisi di bumi ini sekarang sudah panas ya. Oke, baik. Jawaban dari kalian sudah menarik, sudah oke juga dan berbagai macam jawaban. Nah, dari fenomena yang sudah disebutkan tadi secara sederhana, ternyata kita juga bisa mengetahui untuk memahami kejadian yang memiliki dampak yang lebih besar di kehidupan sehari-hari melalui contoh dari si es batu yang mencair ini. Oke, nah hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Gejala perubahan iklim. Ya betul, jadi hari ini kita akan belajar mengenai gejala perubahan iklim.
di layar. Nah, di sini ada keempat gambar. Nanti anak-anak kalian amati dari keempat gambar ini kira-kira apa yang terjadi dan mengapa hal ini tuh bisa terjadi. Ya, dapat dimengerti? Ya, nanti kalian boleh ini secara individu ya kerjanya. Jadi kalian boleh nanti simpan dulu hasil pendapat kalian atau dugaan hipotesis kalian, dan nanti ibu minta setiap orang untuk maju ke depan menuliskan apa yang sudah kalian kerjakan ini ya. Oke? Baik, ibu tunggu ini waktunya 4 menit mulai dari sekarang. Bisa bagi satu-satu ya. Iya, dibagi satu-satu ya. Satu orang satu gambar. Iya, betul. Satu orang satu gambar. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai ini boleh ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Oke, sudah ya. Sekarang
buminya meningkat, Bu. Oke, kenapa suhu bumi itu bisa meningkat? Mungkin karena panas mataharinya lebih banyak terperangkap, Bu. Oke, selanjutnya coba Salsa. Ibu tanya, dari keempat gambar ini apa yang bisa Salsa temukan perbedaannya? Itu ada yang menunjukkan suhunya naik, lalu ada menunjukkan esnya mencair, dan ada juga yang menunjukkan kalau air laut ini meningkat. Oke, baik. Nah, coba sekarang Rafa, dari keempat ini, fenomena ini menurut Rafa apakah ini saling berkaitan? Saling berkaitan, Ibu. Sepertinya menunjukkan perubahan kondisi bumi, Bu, seperti perubahan iklim. Iya, oke, baik. Jawaban dari kalian menarik dan juga sudah oke ya. Dan kalian sudah bisa mengemukakan dugaan hipotesis awal kalian mengenai gambar ini. Baik, selanjutnya kita akan diskusi lebih lanjut bersama teman kelompok kalian. Jadi ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok kecil yang terdiri dari dua anggota satu kelompoknya. Boleh nanti akan mengerjakan LKPD ini. Jadi nanti di sini ada petunjuknya apa yang harus dikerjakan. Jadi nanti teman-teman bisa langsung kerjakan saja ya. Ibu bagi ini buat kelompok 1, ini buat kelompok 2. Ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja ya ditanyakan. Dan ibu beri waktu pengerjaannya selama 5 menit. Oke? Baik, Bu. Oke. Sisa waktunya 3 menit lagi ya. Apakah ada ini? Nah, di situ kan teman-teman bisa lihat ya ada gambar grafiknya yang berlangsir. Nah, coba kalian bisa perhatikan lagi grafiknya. Kira-kira apa yang terjadi pada suhu bumi dari waktu ke waktu, lalu bagaimana perubahan yang terjadi pada es di kutub, apa pola yang kalian lihat dari grafiknya, dan apakah ada hubungan antara grafik yang satu dengan grafik yang lainnya. Boleh kalian sambil diskusi juga ya di LKPD. Oke. Kan ada kegiatan dosennya ya. Berarti yang dari misalnya mulai
pencairan. Oke? Oke, Bu. Oke, boleh dari kelompok 1 dulu maju. Pada grafik 1 itu menunjukkan peningkatan suhu bumi. Nah, yang terjadi itu pemanasan global, suhu jadi naik. Pola yang tergambar itu polanya meningkat. Grafik yang kedua itu kenaikan permukaan air laut. Yang terjadi itu es di kutub mencair sehingga volume air laut bertambah dan banjir di pesisir pantai. Nah, pola yang tergambar itu juga pola meningkat. Grafik yang ketiga itu menunjukkan es mencair di kutub. Yang terjadi itu suhu semakin panas membuat lapisan es di kutub berkurang dan mencair cepat. Pola yang tergambar itu pola menurun drastis. Pola menurun atau rendah. Terus kegiatan kedua itu ada pertanyaan, apa kesamaan pola dari ketiga grafik tersebut? Nah, persamaan itu sama-sama menunjukkan meningkatnya dampak pemanasan global dari waktu ke waktu. Terus pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara kenaikan suhu bumi dengan pencairan es? Yaitu semakin tinggi suhu bumi, semakin es di kutub juga menjadi cair. Terus bagaimana hubungan antara pencairan es dengan kenaikan permukaan air laut? Es mencair menambah volume air laut sehingga air permukaan laut naik. Pertanyaan selanjutnya itu ada, apakah ketiga fenomena tersebut saling berkaitan? Ya, saling berkaitan karena ketiganya berkaitan sebagai akibat dari pemanasan global. Nah, kesimpulannya itu, jadi ketiga fenomena tersebut yaitu kayak kenaikan permukaan air laut dan sebagainya saling berkaitan. Kenaikan suhu bumi menyebabkan es di kutub mencair. Kemudian pencairan es tersebut meningkat volume air laut sehingga permukaan laut naik. Oke, baik. Boleh beri tepuk tangan kelompok 1. Oke, terima kasih Sofana. Boleh kelompok 2 perwakilannya? Oke, dari tadi yang bersama mungkin jawabannya kayak nomor 1. Di sini ada gambar yang pertama itu gambar pertama itu adanya grafik peningkatan suhu bumi. Yang terjadi itu buminya menjadi panas dan pola yang tergambar itu polanya meningkat. Lalu ada grafik kedua yaitu kenaikan permukaan air lautnya naik dan mengancam wilayah pantainya. Jadi polanya juga meningkat. Lalu di grafik ketiga itu ada es menjadi mencair di kutub. Akibatnya itu yang terjadi pemanasan global menyebabkan es di kutub mencair. Nah, itu tapi polanya menurun. Lalu ada semua grafik itu menunjukkan perubahan akibat suhu bumi yang meningkat. Nah, kenaikan suhunya itu menyebabkan es di kutub mencair. Lalu untuk mencairnya es itu membuat air laut bertambah dan permukaan airnya naik. Lalu yang ketiga itu untuk hubungannya itu yang ketiga itu saling berhubungan dan terjadi saling berurutan. Lalu ada kesimpulannya, mungkin peningkatan suhu bumi, pencairan es di kutub dan kenaikan air laut itu merupakan rangkaian proses yang berhubungan. Suhu bumi yang semakin tinggi menyebabkan es yang mencair dan air hasil cairan tersebut membuat permukaan lautnya meningkat. Oke, baik. Terima kasih Sasa perwakilannya. Boleh tepuk tangan. Oke, karena sudah maju juga ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya sama kalian, bagaimana pertanyaannya itu, apakah semua fenomena 4 itu benar saling berhubungan, saling berkaitan? Menurut saya saling berkaitan, Bu, karena kalau suhunya meningkat, esnya bisa mencair. Iya, ada lagi pendapat lain? Kalau misalnya air mencair berarti artinya tuh bisa masuk ke laut dan jadi air
terjadi terlebih dahulu nih antara kenaikan suhu di bumi atau mencairnya es di kutub? Menurut saya kenaikan suhu dulu baru es mencair. Oke, nah jika es terus mencair, pasti ada dampaknya dong. Apa sih dampaknya bagi si laut ini? Air lautnya naik. Oke, bagus. Nah, coba sekarang Ibu minta untuk kalian menyimpulkan dari hasil diskusi kalian dari yang awal tadi ini sampai pengerjaan KPD. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Iya, boleh Rafa. menurut saya ketiga fenomena tersebut saling berkaitan Bu. Ketika suhu bumi meningkat, es di kutub mencair. Dan pencairan es ini menyebabkan volume air laut bertambah sehingga permukaan air laut tentunya akan naik. Nah, jadi perubahan iklim ini bisa dilihat dari hubungan antar kedua fenomena tersebut. Iya, baik. Kesimpulannya sudah tepat ya, Rafa. Fenomena-fenomena yang keempat ini tuh memang saling berkaitan, saling berhubungan dan merupakan ini bukti dari gejala perubahan iklim. Jadi benar ya yang tadi sudah teman-teman kemukakan, hipotesis awalnya, dugaan awalnya di depan bahwa ini tuh benar merupakan gejala dari perubahan iklim. Oke, selanjutnya Ibu mau sedikit penguatan konsep mengenai ini gejala perubahan iklim. Oke, teman-teman juga tahu kan ya perubahan iklim itu perubahan pola cuaca yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan ini tuh dipengaruhi oleh proses alam dan juga aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Nah, yang pertama ini ada peningkatan suhu bumi. Tadi ya yang gambar pertama. Jadi itu salah satu gejala utama perubahan iklim adalah meningkatnya suhu rata-rata bumi. Hal ini terjadi karena panas matahari itu lebih banyak terperangkap di atmosfer. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, tadi itu ada kenaikan permukaan air laut. Jadi meningkatnya suhu bumi itu menyebabkan es di wilayah kutub mencair dan pencairan ini menambah volume air laut itu sehingga permukaan laut itu mengalami kenaikan. Nah, di sini juga gambar yang keempat itu ada perubahan pola cuaca ekstrim, di mana gambarnya ada dua kan ya si buminya. Ada yang mendung, ada yang panas, terik. Nah, ini merupakan fenomena El Nino dan juga La Nina, yaitu perubahan suhu permukaan laut yang mempengaruhi pola cuaca global. Nah, El Nino itu ditandai dengan peningkatan suhu laut yang menyebabkan kemarau panjang. Lalu La Nina itu ditandai dengan penurunan suhu laut yang meningkatkan curah hujan dan menyebabkan banjir. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa tarik kesimpulan bahwa gejala perubahan iklim itu ditandai oleh meningkatnya suhu rata-rata bumi yang memicu berbagai perubahan lain dalam sistem buminya. Kenaikan suhu itu menyebabkan pencairan es di kutub sehingga volume air laut itu bertambah dan permukaan laut meningkat. Selain itu, perubahan suhu laut melalui fenomena El Nino dan La Nina juga mempengaruhi pola cuaca global yang berdampak pada terjadinya cuaca ekstrim seperti kemarau panjang, hujan yang berlebihan yang menyebabkan banjir. Nah, itu merupakan fenomena yang saling berkaitan sebagai indikator utama terjadinya perubahan iklim di bumi ini. Oke, Ibu ada satu soal ini, kuis singkat aja sih. Coba kira-kira, Ivanda baca soalnya. Soalnya pertama itu ada bertambahnya curah hujan, lalu ada naik. Pencairan es
Oke ya, teman-teman, sepertinya sudah paham ya. Insya Allah semoga materinya bisa paham. Jadi konsep yang kalian temukan itu sudah sesuai dari yang awal kalian mengajukan hipotesis ini, dugaan awal kalian sampai kalian mengajukan LKPD dengan tadi penguatan konsep juga sedikit. Oke, sekarang kita merefleksi bareng ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya. Pertanyaannya, apa yang kalian pelajari pada hari ini bersama Ibu? Ibu, ya Safana. Jadi hari ini saya belajar tentang gejala perubahan iklim, Bu. Nah, ternyata peningkatan suhu bumi itu bisa menyebabkan es di kutub mencair dan berdampak pada kenaikan permukaan air laut. Nah, pemahaman saya jadi lebih jelas, Bu. Karena sebelumnya saya hanya tahu cuaca itu suka berubah-ubah. Tapi sekarang saya jadi tahu kalau fenomena tersebut itu saling berkaitan. Oke, bagus, good job. Oke, terima kasih Safana atas jawabannya. Good job ya. Oke, baik. Jadi sampai sini, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sudah cukup ya. Baik, jadi karena pembelajaran kita juga sudah selesai hari ini mengenai gejala dari perubahan iklim. Ibu sedikit menambahkan ya. Jadi gejala perubahan iklim itu memang saling berkaitan dari yang tadi keempat gambar itu ya. Mulai dari kenaikan suhu, terus juga kenaikan permukaan air laut, mencairnya es di kutub, terus juga sama pola cuaca ekstrim yang El Nino dan La Nina itu. Oke, mungkin cukup aja dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat anak-anak sekalian dan bisa berguna di kemudian hari. Oke, pesan dari Ibu, kalian tetap menjaga lingkungan sekitar agar global warming atau perubahan iklim itu tidak terus meningkat setiap tahunnya ya. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian semua sudah aktif di pembelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi